Seorang anak laki-laki entah bagaimana sampai di sebuah pulau terpencil. Ketika dia sadar dari pingsan, dia merasa sangat haus. Dia melihat pohon kelapa di dekatnya. Dia memanjat pohon untuk memetik kelapa. Tetapi karena tubuhnya lemah, dia jatuh. Dia lalu memecahkan kelapa tua yang ada di tanah untuk membuka kelapa baru. Dia memukul kelapa di atas batu dan meminum air manisnya. Setelah kenyang, dia tertidur dengan nyenyak. Setelah bangun, dia memutuskan untuk mencari teman-temannya yang terpisah. Ketika dia hampir menyerah, dia menemukan sebuah tas kulit. Tas itu kosong, tetapi itu membuktikan bahwa ada manusia yang pernah datang ke sana. Kemudian dia melihat sebuah gua, dan tanpa berpikir, dia masuk ke dalam. Baru berjalan beberapa langkah, dia tersangkut di sulur-sulur dan terjatuh menimpa sebuah kerangka. Karena ketakutan, dia langsung berlari keluar. Dia menyalakan api dengan pisau kecil yang dia bawa, lalu mengikat api itu pada sebatang bambu dan membuatnya menjadi senjata obor. Dia kembali masuk ke gua dengan membawa obor. Dalam cahaya obor, dia melihat sebuah jebakan. Saat mencoba melewatinya, dia terpeleset dan jatuh ke dalam jebakan itu. Beruntung, bambunya tersangkut dan menyelamatkannya. Namun, obornya terjatuh dan membakar rumput kering di bawah. Dalam cahaya api, dia melihat beberapa kotak kayu. Dia menyeret kotak-kotak itu keluar dan membukanya dengan pisau. Di dalamnya ada banyak perhiasan, tetapi anak laki-laki itu tidak peduli dengan harta. Dia membuka kotak lain dan menemukan berbagai senjata. Dia sangat menyukai sebuah pedang besar. Dia mulai menari di tepi pantai sambil mengayunkan pedangnya. Tiba-tiba dia melihat sebuah kapal yang rusak. Di dalamnya ada banyak barang. Hal terbaik yang dia temukan adalah flare sinyal yang masih berfungsi. Dia berpikir bahwa dia pasti akan diselamatkan sekarang. Namun dia tidak tahu bahwa harta itu milik para bajak laut. Dia membongkar tempat persembunyiannya dan menyembunyikan semua barang-barangnya. Untuk menghapus jejak, dia menutupi bekasnya dengan daun-daun agar bajak laut tidak menemukannya. Dia memilih sebuah lubang pohon sebagai rumah barunya. Tapi tiba-tiba seekor gorila besar muncul dan menyerangnya. Anak itu mencoba mengambil pisaunya, tetapi tanpa sengaja dia justru mengambil alat musik seruling dan memainkannya. Suaranya sangat buruk sehingga gorila itu ketakutan dan melarikan diri. Namun gorila itu mengingatkan bahwa pulau ini berbahaya. Anak itu memasang jebakan. Dengan banyak perlengkapan yang dia miliki, dia membuat berbagai pertahanan. Jebakannya begitu kuat sehingga dia merasa sangat senang. Tiba-tiba, gorila itu diam-diam kembali dan mencoba menyerang. Tetapi dia terjebak dalam perangkap anak itu dan terlempar sejauh 8 meter. Anak itu tertawa dan gorila itu kabur lagi karena malu. Suatu malam, anak itu bermimpi tentang keluarganya dan teman-temannya. Dia terbangun sambil menangis. Saat itu dia melihat gorila itu di dekatnya. Tapi kali ini gorila itu tidak marah. Gorila itu merasa sedih melihat anak itu menangis dan meletakkan tangannya di bahu anak itu untuk menghiburnya. Tapi anak itu malah menangis lebih keras. Gorila itu mengira anak itu takut padanya sehingga dia tidak pernah muncul lagi.